Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini di dalam KKR kita dengan satu tema membangun kembali tembok yang rusak. Dan pada sesi yang kelima kita sama-sama melanjutkan yaitu membangun kembali tembok kebenaran. Tadi dari sesi yang ketiga dan sesi yang keempat kita telah sama-sama melihat yaitu kebenaran yang adalah dasar kebenaran. Dasar kebenaran yang kalau di dalam gereja kita 10 dasar kepercayaan. Itu adalah merupakan dasar kebenaran yang kita sebagai jemaat sikap kita adalah menerima dan mentaati. Lalu kemudian kita juga meneruskan pada generasi yang selanjutnya dan kemudian kita juga menjaga dan memeliharanya. Jangan sampai dasar kebenaran itu melenceng atau berubah dengan pergantian zaman. Tetapi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut dengan kebenaran atau hal yang benar itu bukan hanya dasar kepercayaan. Kita sama-sama lihat di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Bahwa hidup keagamaan daripada orang-orang itu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka begitu luar biasa di dalam kelompok masyarakat orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari hukum Taurat selama belasan tahun. Ketika orang-orang Yahudi umumnya menyelesaikan pendidikan mereka di dalam hukum Taurat, maka untuk menjadi orang-orang Farisi, menjadi ahli Taurat, mereka harus melanjutkan kembali pendidikan mereka. Sampai akhirnya mereka berusia sekitar 30 tahun. Barulah mereka menjadi ahli Taurat, menjadi orang Farisi. Mereka disebut sebagai rabi, disebut sebagai guru. Dan tentu saja orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memahami atau adalah orang-orang yang hafal dengan hukum Taurat. Karena kalau kita perhatikan atau kalau kita pelajari dengan lebih teliti lagi mengenai hukum Taurat atau hukum yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, saya bagikan bagi saudara-saudari semuanya ya. Kalau saudara-saudari semua mungkin berminat bisa membaca googling di internet. Disampaikan di dalam beberapa sumber yang saya baca bahwa hukum Taurat atau hukum yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu bukan hanya yang berasal dari perjanjian lama atau kitab suci mereka. Tetapi hukum Taurat itu terdiri dari berbagai peraturan-peraturan yang tertulis di dalam satu kitab yang disebut sebagai Mishnah. Dan di dalam kitab tersebut ada tertulis berbagai macam peraturan secara mendetail berbagai hal mengenai kehidupan keagamaan daripada orang Yahudi. Misalnya karena minggu lalu saya membawakan KKR di Cibaduyut dengan tema Hari Sabat, saya coba membaca Mishnah mengenai hari Sabat bagi orang Yahudi. Sungguh sangat panjang. Ada 39 poin mengenai Mishnah, mengenai hari Sabat, yaitu bagaimana memperingati hari Sabat bagi orang Yahudi. Dan di dalam 39 poin itu, setiap poin itu menyampaikan penjabaran dengan detail. Misalnya secara sekilas mengenai membajak ladang. Membajak ladang disebutkan peraturannya. Apa yang disebut dikategorikan sebagai membajak ladang, membajak tanah.
Mempersiapkan tanah, membajak itu ada mempersiapkan tanah untuk ditanam dan juga mempersiapkan tanah untuk panen. Kemudian mempersiapkan tanah untuk ditanam ada lagi berbagai peraturan-peraturannya. Bahkan sampai tindakan-tindakan yang tanpa sengaja dikategorikan sebagai membajak. Bukan hanya menggunakan bajak, menggunakan lembu ya, tetapi misalnya ada seseorang membawa kursi dan kemudian kaki daripada kursi tersebut menyentuh tanah dan kemudian membuat tanah itu menjadi beralur seperti dibajak. Ada peraturan-peraturan yang begitu mendetail mengenai bagaimana memperingati hari Sabat ya di dalam misnah tersebut bagi orang-orang Yahudi. Nah, Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya kita itu hidup keagamaan kita lebih benar dibandingkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Padahal mereka mempunyai daftar berbagai macam kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Daftar yang begitu panjang. Yang ketika saya baca, wah kalau misalnya itu diterapkan dalam kehidupan kita, kayaknya sangat sukar. Atau bisa dikatakan tidak mungkin hidup keagamaan kita itu lebih benar dibandingkan hidup keagamaan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka menjalankan atau peraturan-peraturan mereka di dalam memperingati hari Sabat itu begitu luar biasa. Mengenai menolong orang, mereka bisa kategorikan menolong orang dalam keadaan nyawa orang itu terancam atau dalam keadaan nyawa orang itu tidak terancam. Bagaimana kalau misalnya nyawa orang itu tidak terancam? Bagaimana kalau misalnya nyawa orang itu terancam? Ya, keadaan yang dikategorikan sebagai nyawa orang itu terancam seperti apa saja, itu semua dijelaskan di dalam peraturan-peraturan tersebut. Bagaimana hidup keagamaan kita bisa lebih benar dibandingkan mereka? Satu hal yang kita sama-sama lihat selanjutnya dari perkataan Yesus di dalam Matius pasal 5 dari ayat 21 dan seterusnya. Di sini dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan berbagai hal yang selanjutnya yang disampaikan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Mulai dari Matius pasal 5 ayat yang ke-21. Yang secara intinya adalah mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana caranya hidup keagamaan kita bisa lebih benar dibandingkan hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Adalah kita harus bisa memahami maksud Tuhan atau kehendak Tuhan ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita. Dari kebenaran, dari dasar kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, yang diajarkan kepada kita, yang bisa kita sama-sama lihat di dalam Alkitab, kita harus bisa memahami nilainya. Sehingga kemudian ketika kita melakukan di dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan dengan benar. Karena kehidupan manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Kita bisa sama-sama lihat dari ilmu pengetahuan disampaikan pada kita semua. Bagaimana dari tahun 1946 sampai sekarang ada berbagai generasi. Orang-orang yang lahir sebelum tahun 1946 dikatakan sebagai generasi pembangun. Lalu kemudian dari tahun 1946 sampai tahun 1960 dikatakan sebagai generasi X atau baby boomers. Lalu kemudian dari tahun 1960 sekian sampai tahun 1970 sampai hampir tahun 1980 dikatakan generasi Y. Dan kemudian selanjutnya ada generasi Z, lalu kemudian ada generasi Alpha, dan
Prediksi daripada para ilmuwan bahwa dari tahun 2025 sampai tahun 2030 sekian, sampai tahun 2030 atau 2040 itu dikatakan adalah generasi beta. Kenapa dalam ilmu pengetahuan bisa ada berbagai kategori generasi? Generasi builders atau pembangun, generasi baby boomers atau generasi X, lalu kemudian generasi Y, generasi Z, generasi milenial, lalu kemudian generasi alpha, dan kemudian diprediksi generasi beta. Akan ada perubahan lagi. Karena memang kehidupan manusia itu berubah. Tetapi kita tahu firman Tuhan tidak berubah. Mau dibaca oleh generasi dahulu, generasi baby boomers yang beranggapan banyak anak banyak rejeki, atau mungkin dibaca oleh generasi X, generasi Y, atau generasi Z, atau generasi alpha, firman Tuhan itu tidak berubah. Nah, ketika kita tidak bisa memahami apa maksud daripada firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Dia menyampaikan firman-Nya, maka kita akan bisa sampai pada sebuah kesimpulan bahwa firman Tuhan itu ketinggalan zaman. Ketika kita hanya membaca secara luarnya seperti orang-orang Yahudi. Bisakah kita katakan bahwa misnah daripada orang Yahudi itu masih berarti bagi kita pada saat sekarang ini? Atau misalnya kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ketika Tuhan katakan sebagai satu contoh mengenai hari Sabat yang mudah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan mengenai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dikatakan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Apakah itu berlaku bagi kita? Kalau kita sama-sama hanya melihat huruf ya, hal ini tidak masuk akal. Perintah Tuhan dalam Keluaran pasal 20 mengenai hari Sabat, atau di dalam Ulangan pasal yang ke-5 mengenai hari Sabat, itu tidak masuk akal bagi kita. Atau tidak masuk bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan daripada orang Israel adalah negara teokrasi. Sementara kita di Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara teokrasi. Jadi tidak mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Bagaimana mungkin kita membuat orang-orang yang bekerja pada kita, atau kita memaksakan, mengharuskan orang-orang yang bekerja pada kita itu untuk berhenti bekerja pada hari Sabat? Kita perlu bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika Dia memberikan perintah kepada kita, ketika Dia menyampaikan kebenaran kepada kita. Sehingga dengan bergantinya zaman, kita itu tetap akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh mengenai hari Sabat tadi. Apa kehendak Tuhan? Dikatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Apa maksud Tuhan? Tuhan perjelas lagi sebenarnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13.
Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengenai menghormati hari Sabat, mengenai memperingati hari Sabat. Dan mempunyai korelasi atau memberikan penjelasan mengenai perintah Tuhan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat di dalam 10 perintah Allah. Dikatakan apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dengan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Atau dengan terjemahan lain kita bisa baca, apabila engkau tidak menjauhkan kakimu dari Sabat dengan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apa yang disebut dengan urusan? Apa kehendak Tuhan? Kalau kita lihat kembali Keluaran pasal yang ke-20, dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ini bukanlah merupakan sebuah pernyataan pengulangan. Ketika Tuhan katakan 6 hari lamanya engkau boleh bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi adalah engkau boleh bekerja, yaitu melakukan pekerjaan yang menggunakan tenaga. Pekerjaan yang mengerahkan kekuatan. Dan melakukan segala pekerjaanmu itu adalah pekerjaan perencanaan atau pekerjaan manajemen pengaturan. Dan dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 58, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat atau tidak menjauhkan dirimu, menjauhkan kakimu dari Sabat, dengan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, yaitu adalah dengan kita tidak mengurus urusan kita atau kita tidak mengatur, merencanakan hidup kita atau urusan kita pada hari Sabat. Maksudnya adalah ada 7 hari. Dari 7 hari itu 6 hari kita bisa atur kita mau melakukan apapun. Tapi jangan masukkan hari Sabat dalam pengaturan kita. Hari Sabat itu adalah milik Tuhan dan kerjakan bagian kita, kerjakan pekerjaan Tuhan pada hari Sabat itu. 6 hari kita bisa atur. Di hari Minggu kita bisa atur, hari Senin mau apa, hari Selasa mau apa, hari Jumat kita mau apa. Tetapi hari Sabtu itu adalah milik Tuhan dan biarkan itu. Pisahkan itu dari pengaturan kita. Maka termasuk juga adalah bisa dikatakan hamba-hambamu berhenti pada hari Sabat, maksudnya bukan berhenti bekerja, tetapi adalah bagaimana kita di dalam mengatur apa yang kita rencanakan, dalam kita merencanakan apa yang mau kita kerjakan di hari-hari kita. Kita tidak memasukkan hari Sabat dalam hal pekerjaan, dalam hal berlibur. Kita mengecualikan hari Sabat. Sehingga walaupun kita bukan hidup dalam negara teokrasi, perintah Tuhan itu tetap relevan dengan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, perintah Tuhan mengingat dan menguduskan hari Sabat itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Paulus ingatkan pada kita semua melalui suratnya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat dalam 10 dasar kepercayaan. Mulai dari dasar kepercayaan yang pertama sampai dasar kepercayaan yang ke-10, itu semua adalah berdasarkan pada Yesus Kristus. Dan kita telah melihat ya, bagaimana gereja ya, berdiri dengan dasar pengajaran daripada para rasul dan para nabi. Dan itu adalah dasar Yesus Kristus. Karena para rasul dan para nabi itu yang mengajar Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus. Mereka yang mengajarkan, mereka yang memberitakan Injil, mereka tidak bisa mengubah pengajaran mereka. Paulus katakan tadi kita baca dalam kitab Galatia pasal 1. Jikalau aku, kami, ataupun malaikat dari surga datang dan mengajarkan kepada kalian Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah mereka, terkutuklah dia. Jadi artinya para rasul sendiri tidak bisa mengubah apa yang telah mereka ajarkan. Bahwa itu bukan berasal daripada diri mereka, bukan berasal daripada pemikiran mereka, tetapi adalah berasal daripada Tuhan. Dan itu sudah diletakkan. Dan kita membangun di atasnya. Bagaimana kita membangun di atasnya? Yaitu adalah dengan di dalam kehidupan kita, kita melakukan perintah Tuhan. Atau di dalam kehidupan kita melakukan atau menjalankan kehidupan kita tidak keluar dari dasar-dasar yang ada. Dan tentu saja untuk kita bisa melakukan hal tersebut, kita harus bisa memahami dasar kita itu apa. 10 dasar kepercayaan itu apa. Bukan hanya secara hurufiah, tetapi adalah nilai yang ada di dalamnya. Kalau secara hurufiah kita akan kembali lagi pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka membacanya secara hurufiah. Mereka membuat berbagai macam peraturan mengenai bagaimana melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana melaksanakan 10 perintah Tuhan. Mereka mengatur dengan detail apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka melanggar, mereka menjalankan hukuman yang harus dijalankan. Dan akhirnya ketika ada perubahan di dalam kehidupan mereka, maka peraturan-peraturan itu tidak lagi bisa diterapkan atau bisa dikatakan ketinggalan zaman. Kalau kita melakukan kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka hidup keagamaan kita tidak lebih benar dibandingkan hidup keagamaan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita perlu bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam perintahnya. Karena kehidupan berubah dari zaman ke zaman. Berbagai hal yang bisa kita sama-sama renungkan yang ada di dalam penerapan-penerapan kehidupan kita. Yang mungkin contohnya secara klasik yang banyak ditanyakan oleh anak-anak muda. Ada beberapa yang bertanya, boleh nggak kita mentato diri kita? Karena melihat di luar banyak gereja, bahkan ada hamba Tuhan yang mentato dirinya, yang mempunyai banyak tato, dan bukan ketika dulu, tetapi setelah dia menjadi hamba Tuhan pun dia juga membuat tato. Ada di beberapa gereja dan mereka terkenal di kalangan anak muda.
Nah, apa yang menjadi alasan mereka? Di dalam Alkitab tidak diberikan sebuah larangan, tidak ada larangan untuk mentato diri. Ya memang, kalau kita coba lihat di dalam Alkitab, untuk mentato, untuk meraja, itu ada di dalam Perjanjian Lama. Dan itu kaitannya adalah di dalam ibadah, di dalam peribadahan. Tetapi ketika hal itu tidak tertulis di dalam Alkitab, apakah berarti kita diperbolehkan untuk melakukan hal itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Lain kali mungkin kita bisa sama-sama bahas. Tapi secara umumnya, di dalam Alkitab diingatkan kepada kita bahwa diri kita itu adalah milik Tuhan sepenuhnya, termasuk tubuh kita. Dan tubuh kita itu adalah bait Allah. Tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Diri kita itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan kita perlu menjaga diri kita dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Dan berbagai hal yang lain yang di dalam firman Tuhan kelihatannya itu tidak ada kaitannya dengan tato. Tapi itu menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa kita mentato diri kita itu tetap tidak boleh. Walaupun tidak tertulis secara langsung. Hanya tertulis satu kali di dalam Perjanjian Lama. Dan itu kaitannya dengan ibadah, dengan menyembah berhala, bukan oleh karena seni. Kalau sekarang kan karena seni. Apakah orang-orang itu mentato dirinya oleh karena ibadah, oleh karena iman? Kecuali mungkin di beberapa suku iya. Tetapi bagi masyarakat modern itu adalah merupakan seni. Hanya dengan kanvasnya, medianya itu adalah badan kita. Kalau kita hanya membaca atau kita hanya mengartikan secara hurufiah, kita akan sampai pada kesimpulan enggak masalah. Maka kita perlu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus di dalam menulis suratnya kepada jemaat di Roma mempunyai sebuah struktur, yaitu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11, dia menjelaskan dasar-dasar iman kekristenan. Dari pasal 1 dia menjelaskan mengenai kekuatan daripada Injil. Lalu kemudian dia menjelaskan bagaimana manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Bahwa seluruh manusia ada dalam keadaan berdosa dan patut dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Pertama adalah melalui orang Yahudi. Dan kemudian kepada seluruh bangsa di dunia. Sehingga seluruh bangsa di dunia bisa diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-16, Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma adalah bagaimana kehidupan daripada seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Bukan lagi berbicara mengenai baptisan air, bukan lagi berbicara mengenai basuh kaki atau perjamuan kudus, tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, sebagai orang-orang yang menerima kemurahan Allah. Dan dikatakan oleh Paulus, demi kemurahan Allah atau oleh karena kita telah menerima kemurahan Allah, Paulus menasehatkan kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Bagaimana caranya? Ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Apa maksudnya menjadi serupa dengan dunia? Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa manusia yang hidup atau manusia yang lahir ke dalam dunia ini bisa dibagi menjadi berbagai generasi. Yang hidup atau yang lahir sebelum tahun 46 itu adalah builders ya, generasi pembangun. Lalu kemudian dari tahun 46 sampai tahun 60-an adalah generasi baby boomers ya. Karena mereka baru melewati perang dunia kedua ya, di mana populasi dunia menurun, di mana orang-orang kemudian akhirnya mempunyai pendapat banyak anak banyak rejeki, mereka bisa mempunyai banyak keturunan. Lalu kemudian setelah generasi baby boomers ada generasi Y. Dan kemudian generasi Z, generasi milenial, lalu kemudian generasi alpha. Kenapa bisa ada generasi-generasi itu? Karena manusia lahir ke dalam dunia ini ada cetakannya. Orang-orang yang lahir dari sebelum 46, cetakannya adalah mereka generasi builders. Orang-orang yang lahir di tahun 46 sampai tahun 60 cetakannya adalah baby boomers. Maka orang-orang itu punya pandangan, banyak anak itu bagus. Begitu ganti generasi, ganti cetakan. Tapi intinya adalah dunia ini ketika manusia dilahirkan dan kemudian bertumbuh, itu ada cetakannya. Seperti sebuah pabrik ya, ketika mau menghasilkan barang, misalnya pabrik casing ya, casing tap saya misalnya. Sebelum mereka memproduksi, mereka akan buat cetakan. Cetakannya untuk hasil produksi itu seperti apa ya. Dan kemudian sesudah semuanya siap, baik dalam cetakan ataupun prosesnya seperti apa, baru kemudian produksi itu dijalankan. Sehingga setiap barang itu akan dihasilkan sesuai dengan cetakannya. Itulah maksudnya menjadi serupa dengan dunia. Yaitu bahwa dunia ini punya cetakan, manusia itu akan bertumbuh seperti apa. Kita atau orang-orang yang lahir di tahun 2010, cetakannya adalah generasi alpha. Generasi alpha itu seperti apa? Kita bisa lihat pada anak-anak kita. Kira-kira sama semuanya. Mempunyai kemiripan. Saya yang lahir sekitar tahun 80-an, cetakannya adalah seperti saya. Bukan badannya ya, tetapi adalah pola berpikirnya ya. Kita adalah generasi milenial ya. Saya adalah generasi milenial karena di generasi saya bisa mengalami adanya internet ya di tahun 90-an, lalu kemudian sekarang di tahun 2000, tahun 2010 sampai sekarang ya. Bagaimana dulu dari telepon seluler itu besar dengan kartunya itu begitu mahal. Lalu kemudian berubah, kartunya itu mengecil sampai akhirnya harga kartu provider itu dari 100.000 lebih, dari 200.000 jadi hanya tinggal 3.000.
Lalu internet dari tadinya kita menggunakan line telepon, sehingga kalau misalnya kita pakai internet di rumah, maka telepon tidak bisa masuk. Lalu kemudian beralih sehingga akhirnya kita bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan internet. Lalu kemudian beralih lagi bagaimana sinyalnya dari 2G, 3G, 4G, sampai 5G sekarang. Generasi saya yang tahun 80-an disebut sebagai generasi milenial. Jadi setiap generasi itu ada cetakannya. Kita lahir ke dalam dunia itu ada cetakannya. Nah, dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahwa kita hendaknya mempunyai perubahan, pembaharuan budi. Budi di sini adalah pikiran, di mana dalam pikiran itu ada perasaan, ada kehendak. Bahwa hendaknya pikiran kita, perasaan kita jangan sama dengan dunia. Tetapi hendaknya ada perubahan dalam pikiran dan perasaan yang kita miliki. Dari kita bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, atau kita yang dibaptis dari kecil. Kita yang dibaptis dari kecil bukan berarti tumbuh itu tanpa mengikuti cetakan dunia. Karena contoh lah, yang simple ya tadi, generasi baby boomers lah. Ketika ada generasi baby boomers ya, lahir ya, yang berpikiran banyak anak, banyak rezeki. Ketika dia jadi orang Kristen pun akan tetap punya pikiran yang sama. Ya. Baik dia dibaptis dari sejak kecil ataupun dia dewasa menjadi orang Kristen, generasi baby boomers akan mengatakan berpikiran banyak anak, banyak rezeki. Nah, Paulus katakan hendaklah kita berubah dalam pikiran kita, perasaan kita. Sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia. Karena Yohanes katakan di dalam suratnya, dunia dengan Tuhan itu adalah dua pihak yang berseberangan. Ketika kita dekat kepada dunia, kita itu otomatis akan menjauh dari Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita itu otomatis akan menjauh dari dunia. Menjauh dari dunia bukan berarti kita mengasingkan diri ya, tetapi menjauh dari dunia adalah pikiran kita, perasaan kita itu akan berubah, akan berbeda dengan pikiran, perasaan daripada dunia secara umumnya. Hendaknya kita mempunyai pembaharuan budi. Dan pembaharuan budi ini adalah merupakan sebuah proses di mana kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama lihat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahwa kita, tulisan yang diilhamkan oleh Allah, kitab suci, itu memperlengkapi kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu berbeda dengan perbuatan benar ya. Benar, salah itu adalah berdasarkan pada peraturan. Kita melanggar hukum, kita adalah orang yang bersalah. Kita mentaati hukum, kita adalah orang yang benar. Baik itu adalah berdasarkan penilaian. Penilaian dari satu pihak, dari entah dari saya
atau dari saudara-saudari. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut saudara-saudari. Itu adalah merupakan sebuah penilaian, bukan sebuah hukum. Nah, di sini dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik di sini adalah menurut penilaian Tuhan. Dan kembali, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, itu adalah dengan dasarnya, yaitu kebenaran. Kita membangun di atas dasar kebenaran. Dan untuk itu kita perlu memahami apa yang menjadi kebenaran atau apa nilai kebenaran itu sesungguhnya. Kita bisa dapatkan sesuai perkataan Paulus adalah dari kitab suci, dari segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi untuk kita bisa membangun tembok kebenaran, kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan. Dan dengan kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar, kita kemudian membangun, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut pandangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita ada di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengambil keputusan-keputusan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Inilah kita membangun tembok kebenaran. Jadi bukan hanya berbicara mengenai dasar kebenaran yang kita taati, tetapi adalah bagaimana kita bisa memahami dasar kebenaran itu sehingga kita kemudian melakukan hal-hal yang benar atau hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.